Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hayu Pancoro dari Kriminologi semester 6A. Di sini saya akan membahas PowerPoint saya mata kuliah White Collar Crime atau kejahatan kerah putih yang dipimpin oleh dosen saya itu Bapak Riki Nova Rizal, Esos M.Krim. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan membahas slide yang kedua. Baiklah, yang pertama, lintasan perkembangan kejahatan kerah putih. Dalam banyak hal, paradigma karir minimal mempresentasikan perubahan yang berhasil dalam pemikiran kriminologis. Penelitian telah mengidentifikasi banyak informasi tentang kunci mentions dari penjahat aktif. Secara umum, kami telah mempelajari bahwa pelaku biasanya ditangkap untuk pertama kali selama remaja mereka, dan bahwa mereka juga jarang melakukan kejahatan di atas usia 30 tahun. Sebuah fenomena yang biasa disebut sebagai penuaan karena kejahatan. Selanjutnya, paradigma karir kriminal juga memunculkan atau pendekatan perkembangan teoretis baru yang menghasilkan penjelasan baru tentang perilaku kriminal dan pada akhirnya menyebabkan perdebatan teoretis yang menyegarkan. Untuk menjelaskan hubungan yang diamati antara usia dan pola kriminalitas, ahli kriminologi perkembangan membawa teori-teori baru yang dapat menjelaskan kurva usia kejahatan. Itulah cara untuk menjelaskan mengapa kejahatan memuncak di awal perjalanan hidup, atau misalnya masa remaja, dan kemudian menurun seiring bertambahnya usia para pelanggar tersebut. Selanjutnya, kejahatan kerah putih, penjahat dan kriminal. Sebelum 1980-an, sangat sedikit yang diketahui tentang pelanggar kerah putih. Kelangkaan data kuantitatif mengharuskan deskripsi pelanggar kerah putih diturunkan dari studi kasus yang biasanya menggambarkan pelanggaran dan pelanggaran yang sangat dipublikasikan. Benson 2002. Dua upaya pengumpulan data pada 1980-an, satu upaya dipimpin oleh Weller et al. Tahun 1988. Lihat juga Westbrook et al. 1991, dan yang lainnya oleh Brian Forst dan William Rhodes atau ND, mengubah potret pelanggar kerah putih dengan memberikan informasi yang merinci, baik karakteristik pelanggar dan pelanggarannya. Selanjutnya, penelitian saat ini. Dalam studi saat ini, kami berangkat untuk memeriksa apakah penggunaan teknik permodelan dinamis yang baru dikembangkan akan mengkonfirmasikan pada karir kriminal kerah putih yang didefinisikan oleh Westbrook dan Waring tahun 2001, atau apakah itu akan menyarankan pola atau hubungan yang berbeda dalam sampel. Kemungkinan akan ada variasi dalam sampel pelanggar, tetapi tidak diketahui apakah analisis lintasan dan akan bertemu dengan mengidentifikasi jumlah kelompok yang sama seperti yang diidentifikasi dalam literatur lintasan yang ada, atau akan mengkonfirmasikan ketiga kelompok pelanggar sebagai konstruksi kelompok kualitatif oleh Westbrook dan Waring. Selanjutnya, sampel. Studi saat ini bergantung pada data yang awalnya dikumpulkan oleh para peneliti di Yale Law School yang bekerja di bawah kepemimpinan Stanton Weller, dan kemudian ditambahkan dengan data sejarah kriminal yang diperpanjang lebih dari 10 tahun setelah kriteria pelanggaran. Untuk kejahatan yang mengarah pada pemilihan ke dalam sampel, sampel terdiri dari individu yang dihukum di pengadilan federal atau kejahatan kerah putih yang didefinisikan sebagai pelanggar ekonomi yang dilakukan melalui penggunaan beberapa kombinasi penipuan atau kolusi. Dengan demikian, sampel mencakup lebih banyak kasus sekuritas, anti-monopoli, dan penyuapan, serta lebih sedikit kasus penggelapan bank dan penipuan surat dan kawat daripada yang diharapkan dari sampel acak sederhana. Selanjutnya, penugasan probabilitas posterior. Untuk setiap pelaku dalam data dan kelas laten berikutnya atau kelompok pelaku yang diidentifikasi, probabilitas keanggotaan posterior maksimum dihitung karena model tersebut menggunakan prosedur probabilitas maksimum. Pelanggar diurutkan ke dalam grup lintasan atau kelas laten, di mana mereka memiliki probabilitas kepemilikan tertinggi.
Analisis kami dengan demikian menunjukkan bahwa penting ketika memetakan perjalanan karir untuk mengenali bahwa model penjelasan yang berbeda mungkin diperlukan untuk memberikan penjelasan untuk berbagai jenis pelanggaran. Kecenderungan misalnya mungkin menjadi faktor utama dalam memahami pola pelanggaran. Untuk penjahat stereotip dalam sampel, tetapi tampaknya memiliki sedikit relevansi bagi pelaku kelas rendah yang merupakan mayoritas sampel. Kelompok trajektori pelaku ketiga kami selanjutnya memperkuat gagasan tentang mengakui keragaman dalam paradigma etiologis yang digunakan untuk memahami karir kriminal. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sementara banyak kemajuan telah dibuat selama bertahun-tahun sehubungan dengan pemahaman karir kriminal pelaku kejahatan jalanan. Sedikit pekerjaan yang telah dilakukan untuk memahami apakah standar teori dan metodologi yang sama akan berlaku untuk sampel pelanggar kerah putih. Banyak kriminolog kerah putih berpendapat bahwa ada perbedaan yang jelas antara pelanggar kerah putih dan pelanggar jalanan. Jadi, tampaknya logis untuk memeriksa karir kriminal pelanggar kerah putih.